Kali ini kembali lagi dengan saya Nabila Syuria. Kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan radioaktif. Dan jangan lupa disimak ya teman-teman. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang membahas tentang masalah radioaktif. Disimak ya. Menurut kamu apa sih sumber radioaktif itu? Sumber radioaktif adalah unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya yang tidak stabil. Jadi, atom radioaktif mengandung energi yang mengalir secara spontan sebagai partikel-partikel subatomik energik atau gelombang elektromagnetik. Emisi tersebut disebut radiasi. Bahan radioaktif ada secara alami di bumi yang menjadi sebagian alasan mengapa bagian dalam bumi hangat dan diproduksi terus-menerus di atmosfer oleh sinar kosmik. Manusia membuat bahan radioaktif dengan menyebabkan reaksi nuklir di reaktor nuklir dan mempercepat partikel. Jelaskan, sumber radioaktif alami didapatkan dari mana? Sumber radioaktif alami didapat dari mana? Sumber radioaktif alami dapat ditemukan di mana saja, antara lain di udara, di lapisan kulit bumi, di dalam makanan dan minuman, bahkan di dalam manusia pun ada. Sedangkan sumber radioaktif buatan didapatkan dari mana? Adapun sumber radioaktif buatan didapatkan dari mana? Sumber radiasi buatan yang ada di lingkungan berasal dari percobaan nuklir, daun bahan bakar nuklir, dan sumber-sumber lain yang merupakan hasil aktivasi. Aktivitas dari radioaktif, jatuhan atau fallout akibat percobaan nuklir merupakan bagian terbesar dari aktivasi radiasi buatan. Apa sih efek jangka panjang dari paparan radioaktif itu? Efek jangka panjang dari paparan radioaktif lebih berbahaya ketimbang efek akut. Efek terpapar zat radioaktif bisa menyebabkan dampak akut seperti mual muntah dan juga efek jangka panjang berupa mutasi genetik seperti munculnya sel kanker. Kalau boleh tahu, sebutkan manfaat radioaktif dalam bidang medis. Apa sih manfaat radioaktif di bidang medis? Jadi, dalam bidang kesehatan, radioisotop digunakan sebagai perunut atau tracer untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada suatu organ tubuh. Selain itu, radiasi dari radioisotop tertentu dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker, sehingga tidak perlu dilakukan pembedahan untuk mengangkat jaringan sel kanker tersebut. Apa manfaat radioaktif dalam bidang arkeologi? Manfaat radioaktif dalam bidang arkeologi adalah: dilansir dari ensiklopedia, pemindaian PET dilakukan dengan menginjeksi radioisotop ke dalam vena. Bisa dilakukan dengan cara infus. Radioisotop kemudian mengalir dari dalam darah dan masuk ke dalam organ tubuh dalam beberapa waktu. Radioisotop dalam organ kemudian dipindai dengan mesin PET dan tergambarlah representasi dengan tubuh dan kelainannya. Dan apa manfaat radioaktif dalam bidang energi? Manfaat radioaktif dalam bidang energi adalah: semua makhluk hidup di bumi mengonsumsi karbon selama hidupnya dan akan berhenti mengkonsumsi karbon setelah makhluk tersebut mati. Dilansir dari National Geographic, seorang ilmuwan kimia bernama Willard Libby menemukan bahwa karbon 14 dapat digunakan sebagai jam dan dianugerahi Nobel Kimia pada tahun 1960 karena penemuannya tersebut. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Coba sebutkan bagaimana cara memproteksi dari bahan radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. ZRA baik bahan nuklir maupun non-bahan nuklir memiliki resiko menimbulkan efek pada tubuh manusia akibat radiasi pengion yang dipancarkannya. Efek radiasi tersebut dapat bersifat ekstema atau efek pada bagian luar tubuh, atau bersifat intema atau efek pada organ dalam tubuh. Oleh karena itu, prosedur keselamatan yang memadai harus diterapkan dalam pemanfaatannya. Hal ini sudah dilaksanakan oleh fasilitas yang memanfaatkan ZRA tersebut. Walaupun pelaksanaannya sistem keselamatan ini belum
dinyatakan sempurna. Jadi, keselamatan pemanfaatan ZRA berkaitan dengan usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya efek radiasi pada manusia akibat paparan radiasi yang berlebihan. Meliputi dengan keamanan, dengan kepemilikan ZRA yang tidak sah, dengan memastikan bahwa ZRA selalu dalam pengendalian dan pemindahannya dari beberapa hal-hal yang berkaitan keamanan pemanfaatan ZRA. Pemanfaatan ZRA berkaitan upaya pencegahan terhadap lokasi ke lokasi lain memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut kamu, apa sih dampak radioaktif dalam kehidupan sehari-hari? Ada dua efek kesehatan utama yang disebabkan oleh radiasi yang bertindak dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan juga pada jarak yang lebih pendek dan lebih besar. Radiasi menyebabkan masalah kesehatan dengan membunuh sel-sel dalam tubuh, dan jumlah dan jenis kerusakan yang dilakukan tergantung pada dosis radiasi yang diterima dan waktu di mana dosis tersebar. Contohnya seperti 1. Pusing-pusing, 2. Nafsu makan berkurang atau hilang, 3. Terjadi diare, yang keempat badan panas atau demam, yang kelima berat badan turun, yang keenam kanker darah atau leukemia, yang ketujuh meningkatnya denyut jantung atau nadi.